Pada pembahasan film kali ini menceritakan sebuah konflik batin yang akan dialami oleh dua orang suami istri yang baru saja pindah, bernama Simon dan istrinya Robin. Tampak Simon dan Robin baru saja membeli sebuah rumah karena mereka baru saja pindah ke lokasi ini. Sepertinya muncul lebih banyak kebahagiaan karena ini merupakan awal kehidupan baru mereka. Hari itu sepertinya Simon dan Robin ingin membeli perkakas rumah tangga mereka di sebuah toko yang menyediakan jasa pengiriman barang ke rumah. Di toko itu tampak seorang pria yang dari tadi memperhatikan Simon dan Robin. Lalu di meja kasir, si pria itu memberanikan dirinya untuk menyapa Simon. Si pria ini menjelaskan bahwa ia bernama Gordon, serta merupakan teman satu sekolah dahulunya dengan Simon. Tapi tampaknya Simon lupa. Untuk mencairkan suasana canggung itu, Robin meminta nomor telepon Gordon untuk nantinya akan mereka hubungi. We'll call and we'll catch up, right? Address for the... Oh yeah, 32 Castlewood. We have to get going, but steal it. Life good though? I had no idea who that guy was. Really? Yeah. Esok paginya, Robin yang berberes dan membuang sampah bertemu dengan tetangga barunya bernama Lucy dan Ron. Sekedar basa-basi di awal Robin kembali ke rumahnya. Lalu saat Robin mandi, ada seseorang yang mengetuk pintu, dan Robin mendapatkan sebuah anggur dengan surat yang ternyata dari Gordon. Tentu saja itu memancing rasa penasaran Simon saat pulang kerja. Bagaimana Gordon bisa tahu rumah mereka? Di hari berikutnya, Gordon datang ke rumah Simon dan Robin untuk hanya sekedar menyapa serta memberikan hadiah kembali kepada Robin, yaitu sebuah pembersih kaca. Namun karena Robin merasa tidak enak hanya ngobrol di depan pintu, menawarkan Gordon untuk masuk dan melihat rumah mereka, yang berakhir pada mereka bertiga makan malam saat itu. Tapi tampak dari obrolan malam itu, Simon bingung dengan cerita Gordon. Mungkin saja Simon lupa dengan masa-masa ia sekolah dulu. Di percakapan diketahui jika Simon bekerja di sebuah perusahaan database jaringan, serta Gordon merupakan seorang mantan militer. Yeah, that's true. Military straight out of school. Hey. Suatu malam, Robin dan Simon menghadiri sebuah pesta di kantor Simon, dan itu merupakan pesta pencapaian hebat yang dilakukan oleh Simon dalam bekerja. Sekembalinya dari pesta tersebut, di depan rumah Simon dan Robin terdapat kotak kado dari Gordon lagi, yang isinya adalah makanan ikan, serta Gordon juga memberikan ikan kepada Robin dan Simon. Dan sepertinya hal itu sudah membuat Simon terganggu, apalagi saat melihat di papan ada nama Gordon tertulis di sana, yang mana itu dibuat Gordon saat dia berkunjung tempo hari. Simon mencoretnya dan mengubah dengan menyebutkan jika Gordon adalah orang aneh. Gordo the weirdo. You know, they used to call him weirdo in school. Pagi harinya kembali Gordon mendatangi rumah Robin, sekedar menyapa dan Robin kembali menawarkan Gordon masuk. Hari itu, Gordon membantu untuk memperbaiki televisi Robin yang sepertinya rusak, lalu melihat tulisan di papan yang dicoret oleh Simon semalam, dan mengatakan jika Gordon aneh. Di malam harinya, Robin dan Simon makan malam bersama Lucy dan Ron, serta dua orang temannya yang lain bernama Kevin dan istrinya. Mereka menceritakan perilaku Gordon yang tidak biasa, yang sering mampir dan selalu memberikan hadiah kepadanya dan Robin. Lalu temannya Simon memberikan masukan jika Simon kurang nyaman, sebaiknya langsung katakan kepada Gordon itu lebih baik. Setelah makan malam itu, Simon dan Robin pergi ke kediaman Gordon sesuai alamat yang Gordon berikan. Mereka kaget karena Gordon memiliki rumah dan halaman yang begitu besar. Kembali di dalam rumah Gordon itu, ia memberikan sebuah kaset kepada Simon dan Robin. Saat itu, Simon bertanya di mana istri Gordon, yang dijawab Gordon jika ia belum menikah. Lalu, Gordon berpamitan setelah mendapatkan sebuah telepon yang katanya adalah kerjaan. Gordon meminta Robin dan Simon untuk menunggunya di dalam rumah, karena Gordon akan kembali dalam waktu dekat. In his house, he doesn't even know us. Well, no, but technically I would... Sepertinya Gordon membuat Simon semakin bingung. Kenapa Gordon mau meninggalkan rumahnya kepada mereka yang merupakan orang asing? Lalu Simon mulai berasumsi jika Gordon sepertinya memiliki ketertarikan khusus kepada Robin. Tapi itu ditampik Robin, membuat Simon ingin tahu apa yang terjadi, dan mereka pun mulai menyusuri kamar rumah Gordon itu, yang mana ditemukan pakaian wanita dan kamar seorang anak. Tentu saja itu tambah membuat sesuatu yang membingungkan, karena Gordon mengatakan jika ia belum menikah, dan tidak lama Gordon datang. Simon dan Robin buru-buru untuk turun. Love to you.
with my creepy. I'm No, put it Gordo the away. weirdo. I I don't want like you it. all to No. myself. Disgusting and weird. He's not married, huh? Did that? Saat kedatangan Gordon itu, Simon menanyakan apa pekerjaan Gordon sampai ia bisa membeli rumah yang besar ini. Gordon menjawab jika sebenarnya ia kurang jujur kepada Simon dan Robin dan meminta maaf jika sebenarnya ia sedang mengalami masa perpisahan dengan istrinya, serta kedua anaknya dibawa oleh mantan istrinya tersebut. Lalu, rumah yang ia tinggali sekarang merupakan rumah istri. Sementara kata Gordon, ia hanyalah bekerja serabutan saja. Setelah menceritakan itu, Simon meminta Robin untuk menunggunya di dalam mobil. Saat itu, ternyata Simon meminta Gordon untuk tidak menghubungi keluarganya lagi, dikarenakan mereka mulai terganggu dengan kehadiran Gordon. I think that we would prefer that you. Sometimes you just. Come on. Open the goddamn gate. This guy playing games. Besok pagi, sekembalinya dari jogging, ia melihat sesuatu di depan rumahnya, lalu segera menelpon Simon untuk segera datang. Ternyata yang terjadi, ikan mereka di kolam depan rumah semuanya mati, serta anjing peliharaan Simon dan Robin hilang, yang membuat Simon berpikir jika ini semua perbuatan dari Gordon. Simon langsung bergegas menuju rumah Gordon. Namun sesampainya di sana, ternyata rumah itu bukanlah rumah Gordon. I need to speak to Gordo. I think you have the wrong house. My husband's name is Mike. Setelah kejadian kurang menyenangkan itu, Simon melaporkan kepada polisi tentang kehilangan anjing peliharaannya yang diduga diambil oleh Gordon. Saat itu diketahui ternyata Gordon adalah seorang sopir di rumah yang kemarin didatangi oleh Simon dan Robin yang memanfaatkan situasi di saat kedua majikannya pergi keluar kota. Esoknya, Robin mulai membuat pamflet hilangnya anjing miliknya itu. Namun saat itu ia merasa jika ada seseorang di dalam rumahnya. Hello? Robin mendatangi Lucy tetangganya dan menceritakan hal yang ia alami. Tapi tidak lama, anak Lucy menangis dan Robin izin menggunakan toilet Lucy. Di dalam toilet, Robin melihat sebuah obat milik Lucy. Robin mengambil obat itu dan mengkonsumsinya di malam hari secara diam-diam. Tapi saat malam itu, Robin merasakan jika ada seseorang yang menyelinap ke dalam rumah mereka. Robin mencoba membangunkan Simon, namun Simon tidak bangun. Robin pun memberanikan diri untuk melihat yang terjadi. I think it's him. Like he's messing with us. Di esok paginya setelah Robin kembali jogging, ia mengambil surat. Dan di antara surat itu ada surat dari Gordon yang meminta maaf serta memberikan emotikon senyum dan sedih yang membuat surat itu terlihat aneh di mata Robin serta Simon. Esoknya saat Robin mandi, ia kembali merasakan jika ada seseorang yang mengawasinya dari balik jendela. Simon? Di kantornya Simon, sepertinya Simon mendapatkan promosi dari kedua investornya ini. Dan saat kedua investor ini pergi, Simon menanyakan perihal siapa lagi yang harus ia hadapi selanjutnya agar bisa mendapatkan promosi. Dan Kevin memberikan sebuah nama, yaitu Danny McDonald. Lalu adegan berubah memperlihatkan Robin yang sepertinya ingin menikmati istirahat dan memotong sebuah apel. Kembali Robin merasakan jika ada seseorang di dalam rumahnya itu. Hello? Saat terbangun, Simon sudah ada di rumah.
Simon bertanya apa yang terjadi sampai Robin tidak sadarkan diri. Robin bercerita jika ia merasa selalu diawasi dan rasa takut berlebihan akhir-akhir ini semenjak kejadian malam di tempat Gordon waktu itu. Simon menjelaskan, mungkin itu hanyalah kelelahan fisik dan mental yang dialami oleh Robin. Lalu Simon pun juga kecewa karena ia menemukan beberapa obat penenang yang Robin simpan. Di perdebatan saat itu, kita akan tahu jika alasan Robin dan Simon pindah adalah agar mereka dapat mengikhlaskan peristiwa sedih yang pernah dialami Robin, disebabkan oleh tekanan pikiran yang berlebihan, sampai Robin menjalani terapi. Simon menuduh Robin pingsan dikarenakan mengkonsumsi obat itu, tapi Robin menampik hal itu dan mengatakan ada hal janggal yang terjadi, dan seharusnya Simon meminta maaf kepada Gordon agar suasana menjadi tenang. Mixing this stuff with anything? I took Gonna get pills. They're not. really Do you want to dangerous. turn I this don't place wanna upside deal down with like you that. did? If we say sorry to him, what does bygones be bygones mean? Thing that you want to tell me. The subject is closed. Setelah perdebatan panjang itu, Simon dan Robin mulai saling memaafkan dan mencoba kembali hidup normal, sampai akhirnya Robin hamil. Tapi saat sudah tenang itu, waktu Robin dan Lucy di toko baju, Lucy mengatakan jika ada pria asing yang dari tadi memperhatikan Robin. Robin yang sadar jika itu adalah Gordon langsung mengejarnya. Adegan berubah saat perayaan kehamilan Robin, yang dihadiri oleh ibunya Simon serta kakak perempuan Simon bernama Joan. Namun sepertinya Robin masih merasa was-was dengan kotak kado. Dan saat ia berjalan berduaan dengan Joan, Robin menanyai perihal Gordon kepada Joan. Apakah ia kenal dengan Gordon? Joan berkata jika ia kenal dengan Gordon, karena Gordon merupakan salah seorang temannya Simon dulu. Yang ceritanya, Simon pernah terlihat seperti menolong Gordon dahulunya saat masih di sekolah. Yang mana kata Joan, saat itu Gordon akan mendapatkan perlakuan buruk oleh 2 orang kakak kelas mereka saat itu. Dan kebetulan, Simon berserta seorang temannya bernama Greg datang di saat yang tepat dan melaporkan kejadian itu. Gordo. He was the kid that got sent away. But they found him getting molested in a car. I guess he was getting bullied by the kids for being gay. They were the ones that found him. And Greg. Setelah mendengarkan cerita Joan, Robin kembali membuka sebuah kotak yang isinya surat dari Gordon. Inti dari surat itu, Gordon mengatakan, jika yang berlalu, biarlah berlalu. Tentu saja, hal itu semakin membuat Robin penasaran, membuat Robin membuka laci meja kerjanya Simon, dan menemukan 2 amplop berkas. Yang pertama bernama Danny McDonald, dan kedua berkas milik Gordon. Isi berkas milik Gordon adalah tentang latar belakang dari Gordon yang kurang baik di masa lalu. Semakin penasaran Robin, yang akhirnya Robin mencari tahu tentang teman sekolahnya Simon bernama Greg, yang diceritakan oleh Joan tempi hari. Dan singkat cerita, Robin bertemu dengan Greg. Robin langsung menanyakan kepada Greg, apa yang sebenarnya terjadi antara Simon dan Gordon. Awalnya, Greg tidak ingin menceritakan apapun, tapi akhirnya Greg bercerita kejadian yang menimpa masa lalu Gordon, yang disebabkan oleh Simon dahulunya. Yang mana ternyata Simon ini dulu adalah seorang provokator, dan ia sering menyudutkan Gordon, sampai Simon menyebarkan fitnah di sekolahan tentang identitas diri Gordon, yang membuat Gordon dimarahin dan mendapatkan perlakuan kasar oleh ayahnya Gordon. Berita buruk tersebut sampai di telinga sang ayah, dan hal yang ditimbulkan setelah perlakuan kasar dari si ayah kepada Gordon ialah masalah hukum yang menimpa ayah Gordon. Dan sejak itulah, kehidupan masa muda Gordon mulai berantakan. The whole story, not one part of it was true. It was a lie. The whole thing. Simon made the whole thing up about him being gay. About Gordo being with a guy in a car. Simon was a bully. Because he could. He had a real mean streak and Gordo was a target. I mean, it's amazing how an idea can take a hold. He made this whole thing up and it basically ruined Gordo's. Malam harinya, Kevin berkunjung untuk sekedar minum dan bercerita tentang Danny McDonald yang diinvestigasi beberapa waktu lalu. Kemudian Simon meminta temannya itu untuk pulang. Lalu Simon berbincang dengan Robin, yang mana perbincangan itu perlahan memanas. Setelah Robin meminta keterangan Simon yang telah merusak masa depan Gordon, tapi Simon enggan untuk mengakui kesalahannya itu dan balik menyerang argumen Robin. Setelah pertengkaran Robin dan Simon, Simon menghampiri Robin, lalu meminta maaf. Simon ingin meminta maaf kepada Gordon,
Tapi Simon beralibi jika ia tidak tahu di mana Gordon, membuat Robin kecewa dengan ketidakjujuran Simon, lalu melemparkan dokumen tentang penyelidikan Simon terhadap latar belakang Gordon. Malam itu, Simon datang ke sebuah tempat yang merupakan tempat bekerjanya Gordon. Dan di area parkiran, Simon menghampiri Gordon dengan meminta maaf kepada Gordon tentang hal yang pernah ia lakukan kepada Gordon. Tapi sepertinya Gordon enggan memaafkan Simon karena lukanya terlalu dalam. She wanted me to. I wanted to apologize. See, it's too late for that. Give you a chance. I asked you a question. Leave it. Listen to me. Listen to me. I will destroy you. Do you understand? Suatu malam, Robin, Simon, Lucy, dan Kevin, beberapa orang lainnya, sedang merayakan atas promosinya Simon di tempat ia bekerja. Namun tidak lama, ada sesuatu bunyi keras yang terdengar di rumah mereka. You know this guy? Stanley McDonald. Guys! Ternyata pelaku yang membuat kekacauan malam itu di kediaman Simon adalah Danny McDonald, yang mengatakan jika Simon telah mengambil posisi jabatan kerjanya serta memfitnah Danny di lingkungan pekerjaan. Tapi setelah itu Simon melepaskan Danny, kemudian Robin merasakan jika ia akan melahirkan. Di rumah sakit, Robin melahirkan dengan selamat. Simon mendapatkan telepon dari Kevin jika orang-orang mulai tahu jika sebenarnya Danny dijebak, dan keputusan dari atasan ialah memecat Simon. Simon yang kacau menghampiri Robin dan meminta izin untuk pulang sekedar membersihkan diri dan istirahat. Tapi ia mendapatkan sebuah kado lagi dari Gordon, yang isinya kereta bayi serta ada 3 kotak kecil lainnya. Kotak pertama isinya kunci lemari es milik Simon. Kotak kedua isinya sebuah kaset rekaman suara di mana obrolan Simon dan Robin di saat mereka berkunjung di kediaman Gordon malam hari itu, yang isi rekamannya saat Simon mengejek Gordon. Serta kotak ketiga berisikan sebuah kaset rekaman yang membuat hati Simon hancur, tentang rekaman diam-diam yang diambil oleh Gordon yang setiap saat memantau Robin istrinya. Sampai suatu hari, Robin meminum sebuah minuman di dalam kulkas dan pingsan setelah itu. Dan di saat Robin pingsan itu, rekaman tersebut mengisyaratkan kejadian misterius yang sangat mengganggu pikiran Simon. Gordon seolah memberikan gambaran gelap kepada Simon tentang asal-usul anak yang baru saja lahir. Di lain sisi, Robin dikunjungi oleh Gordon yang sekedar mampir dan memberikan sebuah bunga dan kata selamat kepada Robin. Dan tidak lama Simon datang ke rumah sakit mengejar Gordon, namun ia tidak menemukannya. Lalu Gordon menelpon Simon, yang intinya Gordon ingin membuat Simon merasakan penderitaan mental yang sama seperti yang ia rasakan selama ini. Gordon sengaja membiarkan pertanyaan tentang siapa ayah dari bayi tersebut tetap menjadi misteri, memberikan isyarat kepada Simon untuk menanggung rasa keraguan dan penyesalan itu seumur hidupnya. Does it remind you of something? I don't know. See, I could tell you the truth. See what happens when you poison other people's minds. Ya, begitulah gengs, akhir yang sangat mind-blowing dan penuh teka-teki dari film The Gift ini. Di akhir film, kita memang sengaja dibiarkan menggantung, tanpa tahu pasti siapa ayah dari bayi tersebut. Tapi satu hal yang jelas, Gordon berhasil memberikan hadiah yang paling menyiksa bagi Simon, yaitu rasa keraguan yang akan menghantuinya seumur hidup. Film ini berjudul The Gift yang dirilis pada tahun 2015, dan nilai apa yang bisa kita ambil dari film ini? Menurut gue pribadi, pesannya dalam banget gengs, yaitu masa lalu mungkin sudah selesai denganmu, tapi kamu belum tentu selesai dengan masa lalu. Kadang kita menganggap remeh sebuah kesalahan atau tindakan bullying yang kita lakukan di masa muda. Tapi bagi korbannya, itu adalah luka seumur hidup yang bisa berubah menjadi dendam yang sangat rapi. Jadi, jangan pernah ngerasa paling hebat dan nindas orang lain, karena roda itu berputar, gengs. Oh ya, sebelum gue pamit, ada beberapa fakta unik dan menarik nih tentang film ini yang mungkin kalian belum tahu. Debut sang aktor. Ternyata pemeran Gordon yaitu Joel Edgerton bukan cuma main di film ini,
tapi dia juga yang nulis naskahnya dan sekaligus jadi sutradaranya. Ini adalah debut pertama Joel sebagai sutradara film layar lebar dan langsung sukses besar secara kritik. Transformasi Jason Bateman. Kita biasanya kenal Jason Bateman, pemeran Simon, sebagai aktor spesialis film komedi yang kocak. Tapi di film ini, dia berhasil banget keluar dari zona nyaman dan sukses bikin penonton kesel setengah mati lewat karakter Simon yang manipulatif. Syuting singkat. Meskipun kualitas ketegangannya dapat banget, ternyata proses syuting film ini cuma memakan waktu sekitar 25 hari aja loh gengs. Singkat tapi nendang banget hasilnya. Gue tertarik banget nih denger pendapat kalian. Menurut kalian, itu bayinya Simon atau bayinya Gordon? Dan apakah menurut kalian, Simon pantas dapetin perlakuan kayak gitu setelah apa yang dia lakuin ke Gordon di masa lalu? Silahkan komen di bawah ya gengs. Ketemu orang kayak Simon ini, emang emosinya sampai ke ubun-ubun. Udah salah, tapi tetap merasa paling benar. So, sampai ketemu di review film lainnya hanya di channel Katomuji ini. Adios, bye-bye.